astacitanya Pak Prabowo, yaitu poin ke-6, saya catat kembali, yaitu pembangunan dari desa. Jadi kampung saya ini bisa saja mewakili Indonesia. Kampung saya itu ada kopi sekitar 55.000 ton hasilnya setiap tahun, dengan lahan yang luas. Satu pohon menghasilkan 1 kilogram. Vietnam, satu pohon 10 kilogram. Ironi kan? Ironis. Lahannya kecil tapi dia kopi nomor 2 di dunia. Nomor 1 Brazil, ini informasi untuk Pak Hatta. Nomor 3 Indonesia, nomor 4 Ethiopia, nomor 5 Kolombia. Tapi lahan kita luas, cuma menghasilkan jauh daripada Vietnam. Kedua, kita kan nikmatin beras impornya Vietnam kan, dia 7 juta ton eksportir ke seluruh dunia. Ke Indonesia lebih kurang 1,5 sampai 2 juta ton ke Indonesia. Di Indonesia per hektar sawah hasilnya 1 ton. Di Vietnam 10 sampai 14 ton. Itu semakin ironi. Saya ingin menjelaskan begini. Iklim Vietnam dengan Indonesia itu tidak ada beda. Musim hujan, musim kemarau. Orangnya sama. Kenapa Vietnam berjalan demikian cepat ini? Dia konsisten dengan kebijakan Doi Moi, disebut reformasi. Kita gagal konsisten mempertahankan kebijakan reformasi. Nah, inilah tugas Prabowo. Dia mengawal cita-cita reformasi itu sebetulnya sama dengan astacitanya. Tidak ada beda. Termasuk pembangunan dari desa. Sama dengan konsep saya, menata kota, membangun desa. Karena bagi saya untuk mendekatkan ya kekuatan ekonomi kota dan desa itu tidak jalan lain adalah politik anggaran mesti diperbesar ke kabupaten dan dilancarkan kepada untuk swasembada pangan. Di kampung saya, Pak Nasir, Pak Saganda, ada potensial sawah 40.000, ready-nya 22.000 hektar, tidak berfungsi, hanya berfungsi 10%. Kenapa? Irigasinya dikerjakan setahun jebol, setahun jebol, setahun jebol. Kita mesti melakukan terobosan besar. Itu ada di tangan Prabowo. Apa yang dikatakan oleh Pak Daskom 44T untuk anggaran ATK tadi, itu luar biasa. Sama saja menilahat. ATK nggak kurang-kurang itu. Pak Fuad, kalau istilah saya, kontraktor bangun pagi rusak malam, Pak. Ya, begitu lihat hanya pasir aja dia perbar. Itu yang saya bilang itu bisa 65% hilang. Bisa 65% hilang. Dan itu bisa dibuktikan. Kenapa kita selama ini berputar-putar dari lingkaran setan kemiskinan itu, vicious circle itu? Karena memang ada elit tidak komitmen, tidak konsisten dengan kebijakannya. Dulu ada politik benteng, disabot, gagal. Kebijakan ini oleh Pak Sumitro menterinya, betul kan? Tapi gagal nggak lama. Maka timbul istilah dapat SK, apa namanya? SK proyek dijual ke Baba. Ali jual Baba, timbul istilah Alibaba, betul? Alibaba. Nah sekarang juga begitu, zaman Orde Baru, Ali ambil, Baba dapat untung. Nah, Prabowo genetiknya Profesor Sumitro. Dia ada bakat untuk mengembalikan strategi nasional itu kepada kebijakan pro rakyat. Gak ada jalan lain. Karena Pak Sumitro itu satu. Kedua, ini kelemahan Indonesia. Pak Sumitro waktu dia menteri Ristek, dia bikin Puspitek tahun 1976, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Puspitek itu Pak Mitro dianjurkan oleh Habibie, enggak berfungsi. Ah, ini kelemahan kita, Bu Epipa. Kenapa kita hasil riset tidak komersial? Karena ada kebijakan menenggelamkan setiap inovasi, invention dari para peneliti kita, sehingga kita membuat tergantung dengan impor beras, impor kedelai, impor mobil. Padahal di Indonesia ini gudangnya insinyur, gudangnya peneliti, tetapi kenapa ditenggelamkan? Puspitek. Puspitek itu apa ya?
mercusuar Indonesia di bidang ilmu sains dan teknologi. Menurut saya, kelemahan-kelemahan ini mesti ditutup oleh Pak Prabowo, mulai menghargai Puspetek yang didirikan oleh orang tuanya untuk mengakselerasi industri kita. Jadi saya ingin menutup begini. Setelah saya pelajari, revolusi industri itu dimulai dari invention, penemuan-temuan. Saya pelajari Inggris banyak belajar di Oxford. Oxford berdiri tahun abad 11, Cambridge abad 13 kemudian setelah dia pecah dari Oxford. Disitulah kerajaan membuka penelitian yang luas, dan itulah lahir revolusi industri pertama 1750 sampai 1850. Revolusi industri kedua itu mesin uap temukan listrik 1850 sampai 1910 pada awal abad ke-20 udah ditemukan mesin perang dengan listrik. Dan perang dunia selama kedua itu tambah gawat lagi, udah menggunakan kekuatan listrik. Dan itu mulai ditemukan komputer Saganda. Komputernya memang belum bisa dikendalikan dengan keyboard, dia hanya bisa dikendalikan dengan listrik. Besarnya sekamar. Setelah tahun 60 baru ada komputer kecil, dan setelah sekarang kita menggunakan komputer sebagai cloud computing itu. Jadi sejak kita ada internet, maka seluruh big data analytics bisa kita akses untuk membuat apa saja. Pertanyaan, dalam keadaan pertanian kita terpuruk, bisakah artificial intelligence itu digunakan untuk membangun pedesaan, untuk memperkuat persawahan yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, memperkuat pangan lain, jagung dan sebagainya, dan kopi. Karena kopi kita potensial, Pak, sangat potensial. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita, kelemahan-kelemahan ini bisa kita sumbangkan untuk Prabowo. Artinya, tidak boleh semua ikut Pak Prabowo, mesti ada mengingatkan. Pendidikan penelitian mesti bagian dari masa depan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.